Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Waalaikumsalam. ini bersama kami Lingga Pos Online dan alhamdulillah kita kedatangan Kepala BNN Musirawas, Bapak AKBP Haji Abdurrahman STMM. Pak Rahman ini sebelum menjadi Kepala BNN Musirawas pernah menjabat sebagai Kepala BNN di Oganilir, kemudian juga di Muara Enim, dan banyak ini pernah menjabat di beberapa lokasi termasuk di Polda Metro Jaya, kemudian juga pernah di Polsek Kelapa Gading, kemudian lama juga di Polda Sumsel sebagai Kanit Ranmor, kemudian Kanit Ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini beliau ini sudah makan asam garam di dunia reserse kriminal dan juga narkotika. Oke, mungkin kita lebih singkat. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Pak ya. Oke, mungkin kita lebih singkat lagi. Mungkin kita bisa balik dulu, Pak. Sebenarnya apa sih sebenarnya tugas dari BNN ini, Pak? Tugas BNN adalah suatu lembaga yang langsung di bawah Presiden, Badan Narkotika Nasional. Jadi fungsinya bagaimana kita ke depan untuk program P4GN bisa kita laksanakan dengan khusus kita sosialisasikan, kita melakukan rehabilitasi dan pemberantasan, sehingga kita harapkan suatu daerah yang preferensinya bisa kita tekan dengan adanya BNN. Di BNN itu ada 3 fungsi yang ada di kami untuk program P4GN. Pertama itu fungsi rehabilitasi. Jadi fungsi rehabilitasi ini bertujuan untuk yang sudah terlanjur terkena. Sudah terlanjur terkena, kita lakukan sosialisasi ke mereka bahwasanya kita bisa pelayanan secara gratis. Ya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap tergantung dari tingkat kecanduan mereka. Ya. Jadi mereka korban ini sebagai korban. Karena kita berasumsi pecandu adalah korban yang harus kita selamatkan supaya nanti mereka bisa pulih dari ketergantungan dan mereka punya masa depan. Kedua, kita juga ada seksi P2M yang bertujuan untuk edukasi. Edukasi terhadap masyarakat. Contoh kita di 2023 udah kurang lebih 2.000 orang yang sudah kita lakukan edukasi dari level anak-anak SMA, kemudian perangkat desa, masyarakat, ini udah lebih kurang 2.000 yang sudah kita lakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, kita ada seksi pemberantasan. Seksi pemberantasan ini kita target terhadap pengedar-pengedar yang ada di Kabupaten Musirawas. Udah beberapa kasus yang sudah kita ungkap, dan insya Allah mudah-mudahan di tahun 2024 ini akan lebih berkembang lagi yang bisa kita lakukan. Bisa lakukan. Kalau berkaca dengan 2003 dengan 2024, mungkin ada peningkatannya nih nggak kita? Maksudnya ungkap kasus atau mungkin kalau sekarang saya belum bisa mengevaluasi. Biasanya evaluasi kita di akhir tahun. Akhir tahun ya. Ya, ini baru pertengahan tahun. Nah, nanti di akhir tahun kita bisa mengevaluasi bagaimana perbandingan kinerja kita di 2023 dengan 2024. Ya. Tetapi kembali lagi bahwa memang BNN ini lebih cenderung ke pencegahan ini, Pak ya. Saya jelaskan tadi ada 3 fungsi yang kita laksanakan. P2M ini untuk pencegahan dan melakukan edukasi. Kemudian kita juga melaksanakan program rehabilitasi. Yang ketiga pemberantasan. Jadi 3 faktor bidang ini sama-sama punya kepentingan masing-masing yang harus kita lakukan karena kita dalam 1 tahun itu punya target. Ada target kinerja yang sudah dibebankan oleh organisasi dan itu didukung dari anggaran yang tersedia dengan target yang sudah dilakukan. Seperti apa? Ditengok dari target apakah kita terpenuhi atau tidak target yang beban yang diberikan kepada kita. Oke, terima kasih. Kita akan kembali setelah ini. Oke, masih bersama kami Lingga Pos Online bersama Pak Abdurrahman, Kepala BNN Musirawas. Pak Rahman, kita ketahui bahwa di Musirawas saat ini ada 10 desa bersinar. Itu apa, Pak, maksudnya, Pak, desa bersinar? Per tahun kita 2 desa bersinar. Ini sudah program ini udah 5 tahun di BNN di Musirawas. Desa bersinar adalah suatu program yang diterapkan oleh BNN dalam rangka menekan prevalensi pecandu narkoba di suatu wilayah. Dengan kami melibatkan aparatur desa yang ada dengan beberapa macam kegiatan. Seperti kegiatan yang kami lakukan, kami melakukan sosialisasi terhadap desa tersebut yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, pemuda. Sehingga dengan sosialisasi ini pengetahuan tentang permasalahan narkoba, bahaya narkoba, akan menjadikan mereka bisa juga menyampaikan kepada orang lain.
Kemudian kedua, adanya komitmen yang diterapkan oleh aparat desa di situ dengan Desa Bersinar. Contoh, mereka kita mau dilaksanakan tes urin. Jadi aparat desa yang sudah kita laksanakan tes urin, mereka punya komitmen sehingga mereka ini akan menjadikan agen perubahan ataupun pionir kita di suatu wilayah. Ya, dengan demikian bahwa permasalahan narkoba yang ada di suatu wilayah tersebut bisa kita tekan dengan program-program yang sudah kita laksanakan. Jadi tahun ini masih ada lagi nih. Tahun ini 2 desa yang kita dua desa terapkan, ya dengan beberapa pertimbangan desa tersebut kita jadikan desa bersinar. Contoh mungkin dari tindak kriminalitasnya yang agak sedikit tinggi di situ, kemudian juga dengan hal-hal lain yang kita jadi pertimbangan. Ada 2 desa sesuai dengan anggaran kita untuk tahun ini, 2 desa yang kita terapkan. Semoga dengan kita jadikan desa bersinar, kita harapkan ke depan desa tersebut bisa menjadi zero narkoba atau prevalensinya menjadi 0. Ya. Artinya di 2024 nanti 12 totalnya. Kalau sudah 12 desa yang kita terapkan untuk desa bersinar. Dan ini terima kasih atas dukungan Pemda Kabupaten Musirawas juga dengan kita, bahwasanya program-program ini didukung oleh aparatur desa yang kita jadikan target menjadi desa bersinar. Oke. Nah, ini mungkin terakhir Pak Rahman. Himbauan kita mungkin ini untuk masyarakat Musirawas mengenai narkoba ini. Jauhi narkoba, karena ini juga akan menjadi dampak ke depan. Saya selaku putra daerah asli Musirawas juga berharap ke depan dengan generasi Musirawas yang terbebas narkoba, kita harapkan akan muncul pemimpin-pemimpin dari Kabupaten Musirawas. Karena dengan mereka bebas narkoba, mereka tidak terlibat, terutama anak-anak di usia produktif yang masih sekolah, supaya mereka punya masa depan. Ya, dengan mereka bisa bebas dari narkoba, tidak menggunakan narkoba, program sekolah mereka bisa berprestasi, sehingga ke depan dari Kabupaten Musirawas akan muncul generasi-generasi pemimpin bangsa yang cerdas, karena mereka terlepas dari narkoba. Oke, mungkin itulah tadi penjelasan dari Kepala BNN Musirawas, Bapak Abdul Rahman. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian dari kami Lingkar Pos Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.